terus belajar firman Tuhan. Ya. Orang Kristen tidak progres di dalam kebenaran, pengetahuannya begitu minim. Ya. Sehingga para penjual firman, para pedagang firman gampang sekali menindaklanjuti dengan khotbah-khotbah deluhalu, fata morgana, delusi dan halusi. Saya singkat deluhalu. Ya. Delusi itu sesuatu yang illogical, yang tidak masuk akal. Karena fokus khotbahnya adalah berkat lahiriah. Ya. Semua dijanjikan iming-iming. Kalau ibadah itu anggur roti dan anggurmu diberkati. Jadi orang Kristen berbondong datang ke gereja supaya jadi kaya. Kan begitu. Sampai masuk kuburnya jadi kaya, lalu Tuhan disalahkan. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Saya singkatkan saja, ringkaskan menjadi sesi yang terakhir, belajar tentang Yesus telah membatalkan 3 hukum. Yesus telah membatalkan 3 hukum. Ini adalah statement biblikal, statement alkitabiah. Mana buktinya? Ya, saya beberapa hari terakhir ini atau 1 minggu inilah saya terus menerus memeriksa kata membatalkan. Kenapa ada membatalkan? Ya, saya coba cari istilah hukum. Ya, hukum membatalkan hukum. Hukum bisa membatalkan hukum dengan catatan hukum yang setara dengan hukum awal atau lebih tinggi dari hukum awal membatalkan hukum berikutnya atau hukum di bawahnya, atau sumber hukum yang adalah narasumber hukum itu sendiri membatalkan. Pembuat hukum membatalkan hukum yang dibuatnya. Jadi ini adalah logik. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang sudah dibuat. Hukum universal, hukum general umum itu dibatalkan oleh hukum khusus. Ya, hukum khusus yang sederajat atau yang lebih tinggi. Dan kita hari ini akan fokus kepada pembuat hukumnya. Karena pembuat hukum itu yang membatalkan hukum yang dibuatnya sendiri. Oke. Mari kita baca ayat dulu. Kembali ke Roma 8 karena kita pembelajar interaktif, ya. Ya, kita akan berinteraksi. Saya kembali kepada Roma 8. Siap-siap ada yang membacanya dalam teks Inggris supaya saya tidak menghabiskan waktu karena harus klik. Jadi tolong para duta Kristus turut klik, ya. Di Roma 8 ayat 1-2. Ini menarik ini. 2 materi kita akan bahas hari ini. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tolong taruh kira baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Penghukuman adalah konsekuensi logis dari pelanggaran hukum. Di mana ada aturan hukum, di situ ada sanksi logisnya, yaitu penghukuman atas pelanggaran hukum. Oke. Nah, Alkitab atau firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Di mana itu maut? Di Alkitab kan? Tolong cari akam dan ini duta-duta Kristus ada belajar. Coba cepat-cepat kuat. Saya memberi motivasi ya, tidak bermaksud menyombongkan diri. Saya belajar dari pagi sampai pagi. Tanya juga di Rohani. Di mana? Roma 6 ayat 23. Tolong dibaca dong. Beginilah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, silakan duduk. Nanti Oma kalau mau baca tidak usah bang, tidak usah berdiri maksudnya. Ya, kasihan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, thanatos dalam bahasa Yunaninya. Upah dosa, hamartia. Orang yang melakukan dosa hamartolos. Jadi para pembuat dosa atau pendosa yang melakukan dosa itu upahnya maut, thanatos. Saya pernah membuat statement begini. Anda tidak disebut orang berdosa ketika Anda melakukan dosa. Bisa ikut ya. Sekali lagi, Anda tidak disebut orang berdosa ketika Anda melakukan dosa. Tetapi Anda karena memang Anda orang berdosa, itulah sebabnya Anda melakukan dosa. Ya. Jadi janganlah kita berpikir bahwa nanti kita bikin dosa baru disebut orang berdosa. Kita melakukan dosa karena memang kita adalah orang berdosa. Orang berdosa itu pasti melakukan dosa. Dosa mendatangkan maut. Oke, mari kita lihat apa pengertian maut. Kristus mengatakan atau firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaannya, logika hukumnya kan ada hukum, ada sanksi hukum. Sepasti itu ada hukum, ada hukuman sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hukum. Pertanyaannya, Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman. Kalau tidak ada penghukuman, ini kayaknya tidak logis. Semoga kita tetap cerdas kenalan, karena kita adalah pembelajar. Jadi pertanyaannya, ini penghukuman kemana? Tidak akan mungkin pelanggaran hukum
tidak dihukum. Tidak ada penghukuman bagi pelanggar hukum, tidak mungkin. Tetapi di sini Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman. Lalu di manakah penghukuman itu? Kemanakah perginya? Oke, kita baca dulu aturan hukum universal. Jangan kamu makan buah. Kalau makan buah, ada di mana itu? Tolong muncul, Pak. Para duta Kristus, tolong aktif. Masih stay di bahasa Inggris. Tolong baku rebe, baku lomba cari. Janganlah kamu makan buah pohon yang di tengah. Pada Yom, pada hari, terjemahan lain, pada Yom, saat kamu memakannya, pasti kamu mati di mana? Kejadian 2 ayat 17. Ya. Buah pohon yang di tengah-tengah taman janganlah kamu makan. Ini hukum. Coba baca dulu. Semua pohon boleh? Tolong baca. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan berfirman, ini adalah hukum. Karena tidak ada lebih tinggi dari Tuhan. Jadi setiap sabda, kalau orang bilang begini, sabda raja itu hukum. Nah, ini sabda pencipta, itu hukum. Semua pohon boleh kau makan, tetapi pohon yang di tengah-tengah jangan kamu makan. Pada hari atau pada saat, yang tepatnya pada saat Yom, kamu makan, pasti kamu mati. Dalam bahasa Ibrani-nya, saya sudah bilang ulang-ulang sama bisa ingatkan. Bahasa Ibrani sebut apa? Mot atau mut. Ya. Itu ekuivalen dengan thanatos. Itu juga sama dengan nekros. Itu juga sama dengan kematian fisik. Inna lillahi inna ilaihi. Jadi itu hukum sudah dibuat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Ya. Hukum dosa dan hukum maut. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah disebut dosa. Di mana itu, Kak? Mesti rajin membaca, Kalau rajin cari doi, mesti rajin membaca. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, karena malas membaca. Di mana itu? 1 Yohanes 3 ayat 4, kan? Atau salah? Tolong dibaca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, hukum Allah dibuat pertama di Eden, itu hukum Allah. Setiap kejahatan itu melanggar hukum Allah.
Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Paulus mengatakan bahwa dosa itu adalah hukumnya sendiri. Jadi disebut hukum dosa. Kalau saudara baca di Roma pasal 7, itu Paulus cerita panjang lebar tentang hukum dosa. Di dalam jiwaku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam tubuhku soma ini, saraks ini daging, aku melayani hukum dosa. Iya toh? Tetapi syukurlah kepada Kristus. Syukurlah kepada Kristus. Kenapa Paulus mengatakan syukur? Karena hukum dosa itu tidak membawa kepada thanatos lagi. Itu dia mengatakan syukur. Nah, jadi Yesus membatalkan hukum maut dan hukum dosa. Tidak ada penghukuman lagi. Tolong dibaca bahasa Inggrisnya yang Roma 8 ayat 1 itu. There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Ayat 2. For the law of the life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Ya. Hukum roh. Kan hukum membatalkan hukum, itu prinsipnya. Hukum roh kehidupan dalam Yesus Kristus atau dari Yesus Kristus telah Set you free membebaskan. from the law of sin and death. Eleoteros, membebaskan kamu, saya dari hukum dosa. About Ya, again, dari hukum dosa hamartia. Hukumnya apa? from the law of sin and Ya. death. Nomos hamartia. Hukum dosa, hukum, dan hukum maut, thanatos di situ. Dalam bahasa Yunani-nya disebut thanatos. Ya. Nah, oke, mari kita lihat hukum umumnya yang dibuat di Taman Eden. Pada saat kamu mau makan, kamu pasti mati. Itu kematian yang ditulis dalam tensis atau morfologis, atau tepatnya parsing morfologis, diurai dalam bahasa Ibrani itu verb kal imperfect atau verb imperfect, kal imperfect. Itu kata kerja yang tidak selesai. Dia berlaku ketika waktu itu dijatuhkan hukuman itu, hukum itu sampai selama-lamanya. Ya, tidak selesai. Dia berlaku kekal. Ini berlaku universal. Yesus datang membatalkan pemberlakuan secara universal untuk anak-anaknya, khusus, spesial. Dan Yesus hanya membatalkan secara spesial. Semua orang yang ditebus, ditentukan untuk hidup yang kekal, ditebusnya itu tidak diberlakukan secara universal. Hukum dosa itu, hukum maut itu tidak. Alkitab tetap mengatakan hukum membatalkan hukum. Hukum sederajat atau lebih tinggi membatalkan hukum di bawahnya. Oke.
Hukum universal dibatalkan pemberlakuan secara spesial. Oke. Saya coba diskusi bahas istilah-istilah hukum ini, hukum membatalkan hukum, dengan adik. Karena kalau dengan orang lain, konsultasi hukum bayar. Jadi supaya gratis, mencerita dengan jam-jam setiap hari lagi, tak bayar. Jadi jelaskan panjang lebar. Karena dia praktisi, lawyer, ya. Dia kasih tahu hukum membatalkan hukum dengan catatan. Bisa dibatalkan kalau sederajat, selevel, dan lebih tinggi. Itu membatalkan hukum yang di bawahnya. Kemudian saya mikir-mikir beberapa hari, saya kembali telepon. Kan ada istilah narasumber. Kita tanya, narasumber bisa membatalkan hukum? Nggak bisa. Hanya bisa menjelaskan detail hukum. Orang yang dipercaya narasumber. Nah, saya tanya, kalau sumber hukumnya bisa membatalkan? Ya bisa. Karena dia sumber. Nah, jadi tinggal saya gabung. Sumber hukum menjadi narasumbernya hukumnya. Dia bisa membatalkan hukum. Lalu saya coba meminta pendapat. Kenapa di dalam pengadilan ketika akan diambil kesaksian atau apapun itu bersumpah demi Tuhan. Kenapa nak demi tetangga? Dia jawab, karena yang tertinggi di atas semua undang-undang dan hukum yang berlaku di seluruh dunia, di Republik ini adalah Tuhan. Jadi kita atau para saksi apapun yang di pengadilan itu diambil sumpahnya demi Tuhan. Kejujuran, otentiknya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi Tuhan adalah narasumber dan sumber hukum itu. Oke. Jadi Tuhan membuat hukum di Eden. Hukum dosa, hukum maut. Ini berlaku kekal. Tidak ada satu manusia pun yang mampu membatalkannya. Musa itu hanya meneruskan titipan hukum. Bikin dosa. Ketika kita bikin dosa, ingatlah akan dia. Disutanggung semua, bangkit lagi. Kembali lagi melakukan kebenaran. Bangkit lagi. Jangan pernah berhenti. Bangkit lagi. Karena ada banyak mata memandang. Katanya orang Kristen. Katanya pengikut Kristus. Katanya sekali diselamatkan, tetaplah diselamatkan. Kiapangan apa togo dan ya. Kalau orang pambatogo itu tanda kuat dia sedang batogo dalam dosa. Saya sedikit batogo, lemus. Kan, tahu bahasa Sanggeram. Ya. Jangan sampai orang ini jadi anggota tetap penjahit. Jadi ada istilah janji tukang menjahit. Bohong terus. Ya. Apa dong bilang? Janji tinggal janji. Mari. Pantau jalan terus. Boleh. Boleh. Kita tidak hidup di dalam kubangan dosa. Tidak. Dosa tidak boleh berkuasa atas kita. Tidak boleh. Orang yang telah hidup di dalam Kristus, dia telah berkomitmen untuk tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Sekali-kali tak polisi boleh, marja bikin boleh-boleh juga. Boleh-boleh kok. Yang bikin begitu.
Kalau tak polisi boleh. Hati-hati nih. Hanya yang cerdas yang bisa nangkap. Jadi Kristus telah membatalkan semua yang sanksi, yang menjadi sanksi dosa, hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut Thanatos itu masuk neraka. Hukum Kristus diperlakukan secara khusus bagi orang-orang pilihannya. Oke? Nah, kita kunci coba dengan Roma 13 ya, ayat 4, 8 kalau tidak salah. Karena pemerintah, Ya? karena pemerintah adalah hamba. Bukan. Adalah Kisah 13 ayat 48. Tolong. Mendengar itu, Ya, bergembiralah semua orang yang tidak Ya. mengenal Allah, ya, dan mereka memuliakan firman Tuhan. ya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dengar baik-baik, semua orang ditentukan untuk hidup yang kekal. Semua orang yang mana? Orang berdosa, Semua orang yang ditentukan. sinners, pendosa semua Para pendosa. yang ditentukan untuk hidup yang kekal. Haleluya. Menjadi percaya. Sering saya kasih contoh, ada 50 orang dengar khotbah. 50 orang. Hanya 10 orang kecil, sedikit yang jadi percaya, terima Yesus. Itulah yang ditentukan Yes. untuk hidup yang kekal. Hanya sedikit yang ditentukan. Yang lain dibiarkan, bukan ditentukan untuk masuk neraka. Nah, karena hukum dosa berlaku di situ. Oke? Ya. Hukum dosa dan hukum maut berlaku yang banyak itu. Yang 10 ini ditentukan untuk hidup yang kekal, diberlakukan hukum Kristus. Ya. Kalau ada pelanggaran, ada pendisiplinan, ada hajaran, ada tamparan, ada didikan, bukan dilempar ke neraka. Makanya seringkali saya kasih contoh yang hari-hari yang orang tahu, tidak ada anak kandung yang hilang ahli warisnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada mantan anak mau cari di kolong langit ini, tidak ada. Ada mantan istri, ada mantan camat, ada mantan, semua ada mantan, tetapi tidak ada mantan anak. Tidak ada. Sekali anak tetap anak. Itu hukum yang berlaku begitu. Jadi kalau kita salah, kita dididik. Kembali ke Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah Ya. nasihat yang berbicara kepada kamu Ya. seperti kepada anak-anak. Ya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. ya. Ya. Terus, Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak. Kalau keras kepala, dia toki. Yang kira dia bisa terus. Ulang, ngana tetap keras. Dia toki. Barang siapa yang ku anggap anak, ia ku didik dan ku hajar, ku tegur, kasih tahu, tegur dulu. Nyanda dengar, ku makbal, tunggu akang jo. Tanya jo masing-masing, kita betul anak kandung Kristus yang ditebus oleh darahnya, atau cuma anak tetangga yang menyusup jadi anak? Yakinlah kita sudah dimeteraikan, dan meterai tidak cabut pasang, tidak. Darahnya itu tidak tumpah kemudian ditumpah-tumpah lagi, tidak, sekali ditumpahkan, dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan
Kristus. Tubuh dan darahnya telah diserahkan dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan pikiran kita, konsentrasi kita untuk kita ikut perjamuan Kristus. Kita bukanlah jenis anjing dan jenis babi. Mungkin kata-kata ini keras bagi saya dan saudara, tetapi itulah kebenaran. Kitalah anak-anak Yesus Kristus. Kita tidak akan kembali ke muntah, ke dosa yang sudah kita tinggalkan. Kita tidak akan kembali berkubang seperti babi yang tidak berakal budi. Setiap saat kita belajar firman, dia mendidik kita dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita adalah anak. Hanya anak-anaklah yang mendapat pendidikan terbaik. Saya dan saudara punya anak. Tidak ada orang tua yang punya anak-anak kandung lalu mendidik seasal-asal.